Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pardamaian, NIM B1013 19 Di sini saya akan mempresentasikan terkait tentang indikator ekonomi makro, yaitu pengangguran. Apa itu pengangguran? Pengangguran adalah suatu kondisi di mana seseorang yang memiliki kemampuan untuk bekerja akan tetapi tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai atau tidak bekerja sama sekali, atau mereka yang sedang aktif dalam mencari suatu pekerjaan. Biasanya tingkat pengangguran juga sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur kesehatan ekonomi suatu negara dan dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana tenaga kerja dapat menyerap tenaga kerja yang tersedia. Pengangguran menurut para ahli, yaitu Sudino Sugierno, pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Jenis-jenis pengangguran dibagi menjadi 5, yaitu pengangguran terbuka atau open unemployment, pengangguran tersembunyi hidden employment, pengangguran siklus, pengangguran struktural, dan pengangguran friksional. Pengangguran terbuka yaitu kondisi di mana seseorang yang memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk bekerja atau sedang tidak bekerja dan secara aktif mencari pekerjaan. Dengan kata lain, individu yang mengalami pengangguran terbuka adalah orang-orang yang berstatus sebagai mencari kerja dan setiap untuk segera bekerja jika ada kesempatan yang sesuai. Tingkat pengangguran terbuka sering diukur sebagai persentase dari angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan umum belum berhasil menemukannya. Grafik tingkat pengangguran terbuka di Republik Indonesia tahun 2016 sampai dengan 2023. Jika dilihat tren dari 2016 ke 2019, tingkat pengangguran terbuka di Republik Indonesia menurun. Akan tetapi pada tahun 2020 tingkat pengangguran di Republik Indonesia meningkat. Ini terjadi karena pandemi COVID-19 yang melanda di Republik Indonesia. Pada tahun 2021 sampai 2023, pengangguran terbuka di Republik Indonesia secara grafik itu menurun. Ini menandakan adanya penanggulangan pemerintah terkait dengan pengangguran di Republik Indonesia. Penyebab-penyebab pengangguran salah satunya adalah perubahan teknologi, perubahan struktur ekonomi, krisis ekonomi dan resesi, kurangnya pendidikan dan keterampilan, diskriminasi pekerjaan, ketidaksesuaian geografis, ketidakstabilan ekonomi global, pandemi dan bencana alam. Pandemi dan bencana alam ini terjadi kemarin pada tahun 2020 di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan akibat dari pengangguran yaitu penurunan pendapatan nasional, peningkatan kemiskinan, penurunan konsumsi, peningkatan kriminalitas, konflik sosial, pengangguran kesehatan mental, hambatan pendidikan dan pengikisan nilai-nilai budaya. Ini merupakan upaya kebijakan pemerintah untuk menanggulangi pengangguran di Republik Indonesia. Salah satunya adalah kebijakan fiskal dan moneter. Di sini kebijakan fiskal dan moneter dapat digunakan untuk mengatur tingkat aktivitas ekonomi. Pemerintah dapat memberikan intensif pajak atau stimulus fiskal selama periode resesi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Yang kedua yaitu pendidikan dan pelatihan keterampilan. Pendidikan dan pelatihan keterampilan dapat dilakukan dengan cara investasi dalam sistem pendidikan yang berkualitas dan program pelatihan keterampilan dapat meningkatkan keterampilan dan daya saing dalam angkatan bekerja. Pemberdayaan wirausaha juga memberikan dukungan yang intensif bagi wirausaha dapat merangsang pertumbuhan usaha kecil dan menengah yang sering merupakan sumber utama penciptaan lapangan kerja. Yang terakhir adalah kebijakan anti diskriminasi. Nah, ini salah satu indikator yang memperkuat kebijakan anti diskriminasi di pasar tenaga kerja juga dapat membantu untuk mengakses serta setara peluang pekerjaan bagi semua individu tanpa memandang jenis kelamin, ras, atau faktor-faktor diskriminasi lainnya. Ini salah satu grafik yaitu negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di dunia. Di sini yang urutan pertama ada di benua Afrika Selatan, di Spanyol, Turki, India, Brazil, Italia, Prancis, Argentina, Jerman, dan Kanada. Indonesia belum termasuk ke dalam 10 negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di dunia.
Baiklah, ini terakhir yaitu kesimpulan dari presentase tentang indikator ekonomi makro terkait dengan pengangguran, yaitu pemerintah harus segera tanggap dan cepat dalam mengatasi masalah pengangguran di Indonesia, mengingat banyaknya terjadi perang antar negara yang nantinya akan menimbulkan gejala sosial ekonomi yang baru di tahun-tahun yang baru. Angka pengangguran di suatu negara akan terus berkurang seiring dengan perbaikan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah negara itu sendiri. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.